jumpa kembali dengan saya Ike Farida, saya dokter ilmu hukum. Kali ini saya ingin membahas singkat tentang aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Aturan tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, undang-undang tersebut memayungi banyak sekali aturan di bawahnya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang bahan-bahan berbahaya atau biasa dikenal dengan kata B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Misal ada kandungan metal sehingga kalau masuk ke dalam tubuh atau kalau dia terkena dengan tanah atau campuran air misalnya akan berbahaya, atau zat kimia lain yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup kalau tidak dikelola dengan benar. Bahkan sebagian dari bahan kimia tersebut sudah ada larangan-larangan keras dari pemerintah untuk tidak bisa diimpor ataupun tidak bisa diekspor dan juga tidak bisa diproduksi di Indonesia misalnya. Salah satunya adalah yang disebut dengan PCB atau polychlorinated binevyl. Nah, PCB ini dilarang oleh Indonesia dengan aturan yang cukup banyak ya. Ini misalnya saya tanyakan seperti ini. Bagaimana aturan terkait dengan PCB di Indonesia? Nah, aturan PCB itu sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2001 melalui PP nomor 74 tahun 2001 yang pada intinya itu adalah masuk klasifikasi ke dalam bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Nah, PCB ini dilarang digunakan, dilarang diproduksi, dan dilarang diedarkan. Dan bahkan dilarang juga diimpor, diekspor, ya, artinya ekspor, import, dan kemudian diproduksi juga. Ada beberapa perusahaan yang kemudian mereka melakukan produksi yang mereka tidak ada di dalamnya unsur PCB. Namun ketika bahan A dan bahan B dan bahan C misalnya dicampur dalam proses produksi, kemudian bisa menghasilkan scrap atau sampah ataupun produk yang ada PCB-nya. Nah, apakah bahan-bahan seperti ini boleh diproduksi di Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh, kenapa? Karena meskipun bahan A, bahan B, dan bahan C tersebut tidak ada PCB, namun ketika dalam proses dia akan menghasilkan produk, katakanlah produk X, di mana produk tersebut ada unsur PCB, dan atau kemudian ada juga sampah dari produk tadi yang ternyata di dalamnya ada kandungan PCB misalnya. Itu oleh karenanya dilarang untuk diproduksi, dilarang untuk mencampur bahan A, bahan B, dan bahan C yang akan bisa menghasilkan PCB tadi. Nah, misalnya kita tidak tahu dan baru tahu nih sekarang, lalu dan barang itu sudah jadi, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah terlanjur punya ini barang dan harus kita kirimkan misalnya ke luar negeri, maka harus segera dilaporkan kepada pemerintah melalui dinas maupun melalui Kementerian Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kita punya izin-izin yang harus kita isi dan formulir-formulir yang harus kita isi. Ada sederetan aturan seperti misalnya PP nomor 22 tahun 2021. Misalnya Indonesia juga sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang ratifikasi Konvensi Stockholm, di mana di situ juga dikatakan bahwa pada akhir tahun 2025 semua transformator dan kapasitor listrik yang beroperasi tidak boleh mengandung PCB misalnya. Seperti itu ya. Jadi meskipun masih ke depan, tapi aturan itu sudah lahir karena itu adalah sebuah konvensi dan kita sudah meratifikasi. Nah, meskipun itu baru akan diberlakukan tahun 2025, namun saat ini karena sudah ada aturan lain yang mengatur dan itu dilarang, oleh karenanya kepada perusahaan-perusahaan yang kandungannya masih ada PCB sebaiknya segera dihentikan dan mencari bahan lain. Lalu kemudian kalau kita sudah tahu dan kita tetap memproduksi dan kita tetap menjual misalnya, apakah kita bisa dikenakan sanksi? Ya, kita bisa dikenakan sanksi. Sanksinya itu dimulai dari teguran tertulis ya. Karena kan kita harus lapor kepada pemerintah secara berkala. Kemudian ada paksaan untuk memperbaiki ataupun mengelola sampah ataupun mengelola barang-barang yang sudah bahan-bahan yang sudah terlanjur dibuat. Itu nanti juga bisa ada denda administratif sampai dengan pembekuan perizinan berusaha
ataupun pencabutan perizinan berusaha. Nah, jangan lupa bahwa sanksi ini tentu saja akan meningkat ya, dari mulai diingatkan dulu tolong perbaiki, dan kemudian apabila dipantau tidak diperbaiki, bisa saja perusahaan kita disegel, kemudian ada waktu untuk memperbaiki agar tidak berketerusan melakukan produksi yang keliru tadi. Tapi apakah ada sanksi pidana? Ya, ada sanksi pidana. Sanksi pidananya tergantung dari jenis kesalahan yang kita lakukan ataupun yang perusahaan kita lakukan. Sanksinya itu dari mulai 1 tahun penjara sampai paling besar itu 15 tahun penjara. Denda itu dari mulai 1 miliar sampai dengan 15 miliar. Demikian video kali ini, saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan follow. Sampai jumpa. Salam.